Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidi Mukid, peserta PPG Darajat 1 LPTK UIN Mataram dengan NIM 24011120111, dan pada saat ini akan melakukan praktek pembelajaran. Mungkin ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang nanti akan saya sampaikan kepada didik bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah, semoga kalian, kita ini semuanya disiapkan oleh Allah dan senantiasa menjadi thalibul ilmi yang senantiasa ilmunya nanti bermanfaat untuk kalian sendiri dan juga untuk orang lain, namanya juga untuk keluarga. Anak-anakku yang saya hormati, pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini tentang Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran. Oleh karena itu saya meminta kepada saudari kita, teman sekelas kita, pada saudara Rahim untuk memimpin doa terlebih dahulu. Pada saudara Rahim dimohon berkenan untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Saya sampaikan terima kasih. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita untuk mengecek kehadiran dari anak didik. Apakah ada yang berhalangan saat ini? Oleh karenanya saya mengecek terlebih dahulu. Saya absen dulu. Aprilia Az-Zahra hadir. Arsahil Nadifa Anglista Faikul Umar. Mana orangnya Faikul Umar? Hadir. Iqbal Maulana Zaki. Mana orangnya? Hadir. Alhamdulillah hadir. Maulana Fakrizio Zaidan Ar-Razi. Mana orangnya? Oh, ini nampak dia. Nampak ini orangnya. Miftahul Jannah hadirah. Muhammad Fadri Apriliansyah. Mana orangnya? Hadir ya. Kalau ada temannya tidak hadir, jangan kalian yang mengabsenkan hadir. Tidak boleh ya. Muhammad Salman Al-Farisi. Nafisa Ainul Rafiqah. Nisa Aminia Iskandar. Raisa Putri Elisa Sadira. Ada orangnya? Waib ini ya, Waib ya. Rizky Aditya. Rafiq Al-Fairuz. Sila Maulida. Ini Waib ya. Hari ini tidak masuk ya Sila Maulida ini ya. Ada yang tahu ada suratnya? Ada ya. Syafinan Munajah. Syarofan Qalilullah. Oh ini
Zidan Zairdiansyah. Ada yang jadi absen? Ada yang jadi absen? Tidak ada. Nah, anak-anakku yang saya menerima ilmu dari guru yang menyampaikan ilmu tersebut. Karenanya dibutuhkan keseriusan, cuman tidak terlalu dijadikan beban untuk kalian. Belajar ini bukan beban, tapi belajar ini sebuah kebutuhan. Jadikan pembelajaran ini adalah makanan pokok. Bagaimana kalau misalkan kalian di rumahnya tidak makan, kurang sehat, ya kan? Kurang sehat. Jadikan pembelajaran setiap hari kita masuk sekolah itu juga seperti halnya kalian makan di rumahnya, sehingga bukan beban. Jadi belajar datang setiap hari ke sekolah itu bukanlah sebuah beban, melainkan sebuah kebutuhan kita untuk mengarungi sebuah kehidupan agar kita menjadi generasi bangsa yang kuat, yang kokoh, yang mempunyai ilmu, pun juga mempunyai akhlak yang baik. Anak-anakku yang saya cinta sayangi, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang pentingnya beramal soleh. Nanti pembelajaran ini ditekankan bagaimana kalian itu mampu menghafal dan juga mengamalkan serta menganalisis tentang hadis yang menerangkan tentang beramal soleh. Pentingnya beramal soleh. Ngerti amal soleh anak-anak? Apa sih amal soleh itu? Kita masuk kepada yang pertama. Pengertian amal soleh. Definisi amal soleh adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ini amal. Pekerjaan kita atau amal soleh adalah segala perbuatan atau pekerjaan baik. Pekerjaan baik, ngerti baik kan? Baik. Pekerjaan baik yang dilakukan dengan ikhlas karena Allah dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Kita termasuk hadir ke sekolah saat ini tepat waktu, itu merupakan perbuatan yang perbuatan amal soleh. Kita misalkan hadir ke sekolah, misalkan dengan rapi, berpakaian rapi, kemudian dengan duduk yang rapi, semuanya disiplin dengan aturan-aturan sekolah yang ditaati oleh kalian, itu juga salah satu contoh perbuatan amal soleh. Kemudian hadis Nabi menerangkan yang artinya ketika anak Adam meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Ketika anak Adam itu sudah meninggal, maka amalnya itu terputus kecuali 3 hal yang tidak terputus, yaitu yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah memberikan sebagian dari harta kita atau kinerja kita yang diberikan kepada hal-hal yang manfaatnya itu panjang. Contoh misalkan kita mempunyai uang 1 juta disumbangkan ke masjid. Masjid itu terus ditempati untuk amal ibadah. Sepanjang masjid itu digunakan untuk ibadah, walaupun yang menyumbang itu meninggal dunia, maka amalnya terus akan turun atau terus akan dihadiahkan oleh Allah kepada orang yang menyumbang atas berdirinya masjid tersebut. Karena masjidnya itu terus digunakan untuk baik. Sudah sampai sini ngerti kan? Terus yang kedua, ada lagi amal yang tidak terputus walaupun orangnya itu meninggal. Yang kedua yaitu ilmu yang bermanfaat. Nah, ini berhubungan dengan ilmu yang bermanfaat. Maka kita sebagai pendidik ini harus dan wajib bahkan memberikan manfaat kepada diri kita sendiri maupun juga kepada keluarga kita, pun juga kepada kepada orang
lain, tentunya yang diberikan atas dasar ilmu yang baik. Kalau misalkan pertanyaannya, kalau ilmu sihir bagaimana Pak? Tidak boleh. Belajar ilmu-ilmu yang dilarang oleh syariat itu tidak. Ilmu misalkan nyantet orang, ya tidak kok. Ilmu misalkan bagaimana caranya orang tersebut agar cepat mati, ya. Belajar ilmu rampok, ya, nah, tidak kok. Atau belajar ilmu maling agar cepat kaya misalkan. Kita belajar ilmu sama maling bagaimana caranya nyolong uang agar cepat kaya misalkan. Ini tidak boleh. Tidak? Yang dimaksud ilmu bermanfaat ini adalah tentu ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Jadi anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tua. Tentunya hak kalian itu merupakan harapan semua orang tua agar kelak ketika orang tuamu itu sudah menghadap kepada Allah, kalian itu bisa mendoakan anak-anakku yang cinta saya ini sampai saat ini, sampai pada tahapan ini kalian sudah mengerti, sudah paham, Kalau misalkan kalian sudah paham, maka kita katakan contoh-contoh amal soleh. Contoh-contoh amal soleh diantaranya sholat 4 waktu, kemudian membantu orang tua, terus kemudian memberi bersalam itu hal sepele. Tapi kan assalamualaikum itu sesuatu yang sepele, ya, sesuatu yang sepele, tapi itu merupakan amal yang baik. Yang keempat, menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman. Ini sudah salah satu contoh perbuatan amal soleh yang seringkali kalau tidak ada pikirnya nggak mau kerja, nggak mau bersih. Jangan seperti itu. Harusnya tumbuh kesadaran dari kalian itu untuk membersihkan sesuatu yang sedang kalian lihat itu kotor. Yang kelima yaitu bersedekah. Bukan juga amal soleh. Selanjutnya, dia ada gambar di samping. Gambar tersebut mencontohkan perilaku orang soleh. Seperti halnya misalkan, itu ada gambar orang dengan gurunya, dengan orang-orang yang soleh pergi ke masjid membawa Al-Quran. Artinya mau pergi ngaji. Ada orang-orang juga yang ada di masjid lagi berbusana baik. Menutup aurat itu juga bagian dari amal perempuan. Auratnya itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi itu merupakan juga kalau kalian tutup itu aurat itu berarti juga sebagian dari pemberian amal soleh. Daya laki-laki rajin ke masjid, sholat berjamaah juga merupakan contoh dari amal soleh. Sekarang karena kalian sudah tadi mengatakan mengerti, saya akan bertanya terlebih dahulu, atau saya membuka pertanyaan kepada kalian sebelum materi ini kita lanjutkan pada sesi-sesi yang lainnya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan namanya biar namanya itu tambah ingat sama ini PK ini. Ayo. Apakah amal soleh itu bisa menjadikan kita masuk surga? Ada yang bisa menjawab sebelum saya menjawab? Dari kalian ada yang bisa menjawab apakah amal soleh bisa menjadikan kita masuk surga? Jawabannya tentu jawabannya iya, jelas. Tidak ada yang mau jawab ini. Bapak Guru ini akan menjawab pertanyaan saudara kalian. Tentu amal soleh itu pasti akan menjadikan kalian itu masuk surga. Surga
khusus orang-orang yang senang mengerjakan amal soleh. Sedangkan neraka itu dikhususkan oleh orang-orang yang tidak senang mengerjakan amal soleh. Pasti itu. Makanya disuruh sholat berjamaah, disuruh sholat 5 waktu. Tujuannya agar kita mendapatkan apa? Mendapatkan tempat kelak ketika meninggal, ditempatkan di dalam surga. Nah, pasti ada surga dan neraka. Surga khusus orang yang baik-baik tentunya selama amalnya di dunia. Neraka khusus yang jahat. Tinggal pilih kalian. Pilih yang mana ini? Pilih jadi orang baik atau pilih jadi orang jahat? Pilih yang mana kira-kira? Pilih orang yang baik. Ada? Ini sudah pertanyaan yang pertama. Ada pertanyaan yang kedua? Silakan. Siapa namanya dulu? Siapa? Hilda. Ya, Hilda, persilakan. Berilah satu contoh amal baik di lingkungan sekolah. Oh, banyak ya. Insya Allah semuanya ini tahu ini. Coba Saroka mungkin bisa menjawab pertanyaan Hilda ini. Berilah satu contoh amal baik di lingkungan sekolah. Ya Saroka? Di lingkungan sekolah. Ayo. Membersihkan sekolah. Itu tadi kebersihan. Membersihkan sekolah. Ini juga merupakan amal yang bagus ini. Jadi berarti kalian itu mengerti juga, paham tentang masalah kebaikan. Kalau bersih kira-kira senang nggak dilihat? Senang kira-kira. Kalau kotor, sekolah kalian kotor saja gimana kalian perhatinya? Gak enak kan? Kalau bersih, enak belajarnya Jadi amal baik itu, sebenarnya akan menjadikan diri kita itu apa? Senang mengerjakan setiap kehidupan di dunia. Dan untungnya kita akan kita petik di akhir. Ayo ada lagi? Siapa ini? Sebutkan namanya. Ozi. Ozi ya. Ozi. Bagaimana cara kita agar kita bisa istiqomah mengerjakan kebaikan? Pertanyaannya keren ini. Pertanyaannya sangat keren. Sama dengan orangnya tampan ini. Ya, Valentina Rossi. Ya, jadi keren ini keren. Ayo, bisa ada yang mau menjawab ini pertanyaannya Ozi? Nah, bagaimana cara kita agar bisa istiqomah mengerjakan kebaikan? Istiqomah itu apa sih? Istiqomah itu pekerjaan yang berkesinambungan, terus-terusan, terus-menerus. Kalau misalkan anggap kata kalau bahasa apanya ya, bahasa sekolahnya disebut dengan rajin. Istiqomah itu. Jadi rajin itu kalau diarabkan itu ya istiqomah. Rajin, dia itu rajin, orangnya masuk sekolah, berarti dia itu selalu masuk sekolah. Jangan bolos. Jadi bagaimana cara kita agar istiqomah mengerjakan kebaikan? Ada yang bisa menjawab? Kalau kalian nanti bisa menjawab, saya akan kasih hadiah. Nah, ayo. Ini bapak ibunya. Nah, ayo. Ada yang bisa? Wes. Jadi, ini istiqomah itu memang mudah untuk kita ucapkan, tapi sulit untuk kita kerjakan. Saya ini istiqomah sholat berjamaah setiap waktu, berarti kesimpulannya adalah bahwa orang tersebut selalu sholat berjamaah, tidak pernah putus. Atau bisa saja putus itu karena sakit. Atau karena sakit. Itu bisa juga dinilai masih istiqomah karena putusnya itu masih ada
darurat. Nah, kalau 10 lebih nanti istiqomah lagi. Istiqomah lah. Bagaimana caranya? Caranya itu kalau bahasa Madura itu, katanya orang Madura itu harus punya azimat jim dan jim. Jadi harus menyimpan azimat 3 huruf. Jim, kaf, jim. Apa? Kalau bahasa Madura itu je, ka, je. Je, ka, je. Kalau bahasa Indonesianya dipaksa. Jadi kalau ingin istiqomah mengerjakan kebaikan harus memaksakan diri, harus melawan hawa nafsu. Kita ini kan terus tiap harinya itu kan selalu melawan hawa nafsu ya. Capek ini mau sekolah capek. Tapi karena ingat, tapi sekarang itu pelajarannya Bapak ambil mungkin yang tampan misalkan ya. Nah, misalkan ya. Jadi ingat gurunya ya. Sekarang Al-Quran hadis biar saya itu pintar hadis, pintar. Capek tapi ini hujan ya, tapi tetap dipaksa. Harus bangun, harus bangun dan harus sekolah. Nah ini namanya memaksakan diri untuk terus ada di kebaikan tersebut. Jadi syarat yang istiqomah itu berlatih, memaksakan diri awalnya. Awalnya memaksa, akhirnya bisa. Awaluhu maksa wa akhiruhu bisa. Awalnya memaksakan diri untuk selalu tetap dalam kebaikan, akhirnya kita itu bisa. Kalau sudah bisa, enak, santai, tidak jadi beban. Justru seperti yang telah saya jelaskan tadi akan menjadi sebuah kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, kita butuh. Surat jemaah kalau sudah jadi kebutuhan, saya butuh. Karena saya butuh, ya saya harus lihat. Kalau dijadikan beban, jadi terpaksa. Sudah mengerti sampai sini? Ada lagi pertanyaan? Jadi jawabannya dipaksa, dilatih. Tiap hari dilatih. Akhirnya istiqomah itu bisa kita dapatkan dengan baik. Tidak pernah berkata kotor, dilatih mulut kita itu dilatih untuk tidak nakut-nakuti temannya, untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang sekiranya nyakitin hati teman itu. Dilatih juga perbuatan amal soleh. Ayo, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau tidak ada, tidak masuk. Ada materi yang selanjutnya. Diskusi kelompok, diskusikan dalam kelompok, lalu jawab apa saja amal soleh yang bisa kamu lakukan di rumah. Bagaimana rasanya setelah melakukan amal soleh? Kelompok ya. Jadi sebelum kelompok ini dimulai, maka saya terlebih dahulu akan bertanya giliran. Kalau tadi itu muridnya yang bertanya kepada gurunya, kemudian ada salah satu temannya dan juga nanti tadi yang menjawab, sekarang gantian gurunya yang akan bertanya. Ada? Siap ditanyakan? Karena ini berhubungan dengan amal soleh, saya akan bertanya kepada kalian. Coba carilah hadis yang menerangkan tentang amal. Ayo carilah hadis yang menerangkan tentang amal soleh. Saya kasih waktu kalian itu 5 menit saja untuk berpikir. Jadi saya kasih waktu kalian untuk berpikir 5 menit saja. Carilah hadis yang menerangkan tentang amal soleh. Jadi silakan berpikir, dimulai menganalisis dimulai, menganalisa dimulai, silakan. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah itu nanti saya akan tanyakan kembali siapa saja di antara kalian yang mampu, yang sudah mengetahui tentang hadis yang menerangkan tentang amal soleh.
Sudah? Sudah ya? Sudah? Itu sudah ada yang mengacungkan tangan, berarti ini kan ada siswa yang sudah tahu dan hafal. Ayo silakan. Jadi itu yang meriwayatkan dari Abu Hurairah. Bagus ini. Ini bagus ini. Ini berkenaan dan sangat sangat mempas dengan pembahasan kita tentang masalah amal. Hadisnya ini ternyata hadisnya salah satu hadis yang menerangkan tentang amal. Idza mata Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Maaf ini ada listriknya padam ya, listriknya padam nggak apa-apa, kita berlanjut. Jadi in qata'a amaluhu illa min salasin. Yang pertama shadaqatun jariyatun. Yang pertama adalah shadaqah jariyah. Jadi shadaqah jariyah. Mungkin sebelum saya menerjemahkan ya, nah kita balik lagi nih. Adakah dari kalian ini juga kita kembalikan lagi, maaf ini kita kembalikan lagi, adakah dari kalian itu yang bisa menerjemahkan hadis yang telah dibacakan oleh saudara kalian terakhir itu? Ayo, mungkin ada Faid bisa menerjemahkan? Ayo, Robik ada? Ayo, atau yang lain siapa yang bisa? Oh ini saudara Iqbal, ayo. Apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Iya. Jadi itu benar artinya. Jadi semua pekerjaan anak Adam itu ketika meninggal semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekahun jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah itu jariyah yang terus mengalir seperti sungai. Ya. Seperti mengalir terus. Terus kemudian au ilmin yuntafa'u bihi. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat makanya punya ilmu sedikit berikan, tularkan, berikan dan berikan. Ini seperti guru ini. Jadi ilmunya ditularkan kepada muridnya. Nanti muridnya juga punya ilmu dari gurunya, diajarkan kepada adiknya, diajarkan kepada saudara-saudaranya yang lain. Seperti itu, maka guru terus mengalir ilmunya. Itu namanya ilmu yang bermanfaat. Terus yang terakhir, wa waladun shalihin yad'u. Jadi yang terakhir itu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang. Nah inilah, ini maka tujuannya orang tua itu menyekolahkan kalian juga ke sini atau ke madrasah-madrasah. Maka nanti kalau misalkan kalian lulus dari sini, bahkan yang nanti akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke pondok-pondok pesantren, tujuannya tiada lain, satu, ingin mempunyai anak yang soleh. Karena itulah jangan pernah bosan untuk selalu mendoakan kedua. Ya ini, mungkin ini yang dapat saya sampaikan ya. Semuanya paham?
tentang amal soleh. Adapun tugas-tugas nanti ini harusnya ada tugas 4 kelompok ini, 4 kelompok. Kelompokkan tugas-tugasnya. Dikelompokkan tugas-tugasnya seperti apa yang telah saya share tadi itu. Nanti kita share di WA ya, di WA. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya mengenai tentang belajar hadis. Mohon maaf karena ini lampunya padam. Ini sebuah hal yang tidak kita inginkan, tapi ini sudah menjadi hal yang harus kita terima karena kita yang hanya menikmati, bukan kita yang memiliki mesinnya ya. Nah, sudah. Terima kasih atas semua atas semua perhatian kalian menyimak pelajaran yang telah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bernilai manfaat dan semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang ini saja ya. Ini saja yang harus saya sampaikan. Gak ada pertanyaan sampai sini? Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca doanya. Oh iya, istirahat ya. Ayo, langsung istirahat. Dari sana dulu, dari sana dulu. Itu yang dapat saya sampaikan terkait masalah pembelajaran